ojol nih Bang Gilai. Wah, duitnya cuannya tinggi tuh cuannya itu. Masa iya jadi supir angkot? Tapi nggak jadi preman kan? 3, 2, 1. Ngobrol santai hanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara Ngobrol Santai hanya di sini. Kali ini saya mengundang seorang narasumber yang kampung halamannya itu berseberangan pulau dengan kita. Kalau kita di Pulau Jawa, kalau dia di Pulau Sumatera. Dia adalah anak rantau yang berhasil merantau di Jakarta, di ibu kota kita ini. Dia berhasil menjadi orang yang sukses lah, dikategorikan untuk kalangan anak-anak remaja. Siapakah dia? Dia adalah Bang Gilai. Selamat datang Bang Gilai. Selamat datang. Ya, terima kasih Bang Gilai sudah hadir di acara podcast Ngobrol Santai ini, sudah mau meluangkan waktunya padahal kelihatannya sangat-sangat lelah. Sepertinya lagi kondisinya kurang fit ya Bang Gilai? Iya benar. Ya kelihatan ya, karena datang sini menggunakan masker. Jadi mungkin ya Bang Gilai memang sedang flu ya Pak? Lagi flu. Oh, jadi gini teman-teman, ketika kita keluar rumah atau kondisi badan kita lagi flu, batuk, sakit atau apapun itu, lebih baik jika kita keluar menggunakan masker. Kenapa? Kalau kita bersin itu akan mengeluarkan beberapa virus. Jadi kalau kita bersin makanya kita harus tutup, gitu supaya apa? Orang di sekitar kita tidak terkena virusnya. Nah, Bang Gilai datang ke sini saja sudah membawa pesan yang baik. Kenapa? Dia tahu kondisinya lagi tidak fit, makanya dia menggunakan masker supaya orang-orang di sekitarnya tidak berdampak sama dengan beliau. Oke. Ya, Bang Gilai. Bang Gilai yang saya tahu kan tinggalnya kampung halamannya kan di Sumatera nih. Betul. Bisa tinggal di Jakarta sekarang. Nah, kalau boleh tahu, kampung halamannya itu di mana ya Bang Gilai? Kalau saya tinggal di salah satu desa terpencil di daerah Sumatera Utara, tepatnya di daerah Labuan Batu. Oh, di Medan itu ya Bang Gilai? Medan masih jauh. Oh, masih jauh. Medan lumayan masih jauh. Iya. Udaranya kayak gimana ya kan? Kalau di Jakarta kan kayaknya kita banyak polusi udara ya, banyak yang mengendarai sepeda motor. Kadang sepeda motornya itu asapnya ngembul-ngembul tuh. Kalau kita lewat kan, kadang kena muka, wah pas kena muka tuh muka udah ceremongan hitam gitu. Nah kalau di sana gimana ya suasana udaranya? Kebetulan di daerah saya itu memang daerah perkebunan kelapa sawit, jadi sama panasnya dengan di Jakarta. Sama ya kayak di Jakarta ya. Beda kalau kita yang tinggal di daerah pinggiran Danau Toba itu baru sejuk. Oh berarti mayoritas di sana juga pada bertani kelapa sawit ya? Iya, kita kan salah satu daerah produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia, Sumatera Utara. Lumayan itu Bang Gilai, kalau misalkan kita punya beberapa hektar di sana kan bisa kita kelola tuh kelapa sawitnya kan? Lumayan kalau ada duitnya. Itu dia tuh. Kalau ada duitnya puyeng juga kita. Tapi lumayan loh kalau misalkan ya kalau kita punya modal kan, kalau kita beli lahan di sana, kita pergunakan untuk berkebun kelapa sawit itu kan wah duitnya cuannya tinggi tuh cuannya itu. Apalagi kita sebagai anak muda sekarang kan. Betul. Ini Bang Gilai ya? Kuliahnya dulu itu di jurusan apa ya? Kalau saya kuliah di jurusan olahraga. Olahraga, berarti keguruan? Betul. Keguruan, oh berarti anak bangsa satu ini punya impian untuk mencerahkan anak bangsa juga ya? Iya. Jadi guru olahraga ya? Nah,
Guru olahraga, guru kalau misalkan kita amati, kita cerna, guru itu kan gajinya kecil, ya kan? Gajinya kecil, kerjaannya juga harus mengawasi anak-anak yang banyak, belum tentu anak-anak itu bisa diatur. Gajinya ya tahu sendirilah, paling 100, 200, 300, 400, 500 ribu gitu. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti arsitektur, terus teknik sipil, udah kan gajinya lumayan tuh. Kenapa ngambil kuliahnya malah jurusan keguruan, bukan ke bidang-bidang yang lain yang sudah jelas misalnya penghasilannya lumayan? Kalau bicara jurusan ya, saya memang bermimpi ya, dulu bermimpi untuk bisa menjadi salah seorang guru. Dikuatkan dengan kuliah saya yang jurusan olahraga, pendidikan olahraga. Jadi kalau dibilang kenapa mau menjadi guru, ya menurut saya itu panggilan hati. Panggilan hati, bukan karena diterka-terka, dipaksa, atau ditarik, atau bagaimana. Murni panggilan hati. Jadi benar-benar dari jiwa tuh. Tuh dengar tuh teman-teman. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin meraih sesuatu, kita tuh harus tumbuhkan dulu tuh jiwa kita dulu. Supaya apa? Kita bisa mencintai apa yang akan kita lakukan. Seperti halnya Bang Gila ini. Makanya dia mencintai, ingin menjadi seorang guru, berarti dia mencintai pekerjaannya itu menjadi seorang guru. Nah, dengar-dengar nih bocoran nih Bang Gila ini, ya kan? Selama kuliah, masa iya jadi supir angkot? Itu dia tuh. Iya benar. Bocorannya itu tuh. Kan yang saya tahu kayaknya Bang Gila ini waktu kuliah jadi supir angkot tuh teman-teman. Nah, gak nyangka kan? Nah, makanya kita tanya langsung nih sama dia nih, kita skakmat nih. Bener nggak nih jadi supir angkot, ya kan? Nah sebenarnya dulu itu tidak diduga ya, tidak disengaja. Ketika kuliah semester 1, di awal-awal kuliah kita kan belum punya kendaraan lah, roda 2 ya. Ya. Kemudian kita masih menggunakan transportasi umum, namanya angkot ya, angkutan kota. Nah, setelah pulang kuliah, angkutan kota ini kosong gitu kan, jadi hanya ada saya sendiri gitu kan. Akhirnya saya mampir ke full mereka gitu, ngobrol banyak, panjang lebar kan. Akhirnya tertarik gitu kan, hanya sekedar pengen tahu, pengen nyoba gitu. Akhirnya ditawarin sama yang punya angkot, kalau di sono namanya juragan angkot lah gitu kan, tawarin mau nggak ngeraun sekali katanya. Kalau bahasa ngeraun itu jemput mahasiswa ke gerbang ujung, tarik sampai full, dibayar gitu kan. Kalau kita tahu itu kayak satu trip gitu ya? Iya, kayak supir apa ya, kalau di sini namanya supir dua lah gitu. Supir tembak, iya. Awal mulanya itu jadi ketika kita pulang kuliahnya siang, sempetin buat ngeraun 3 sampai 4 kali dulu zamannya 2011 ya. Sekali raun itu 1 kali ongkos orang, ongkosnya kira-kira tarifnya kira-kira 4.000-an lah dulu, 3.000 4.000 gitu. Satu orang? Enggak, gaji kita sekali ngeraun gitu, sekali jemput mahasiswa gitu. Jadi berjalan 3 bulanan lah di akhir semester 1 gitu. Berarti itu 3 bulan jadi supir angkot tuh.
mahasiswa men, jadi supir angkot nggak malu, calon guru calon guru supir angkot, ya nggak malu, kenapa ya? Selagi halal ya kita jalanin ya. Iya betul. Nah, kalau malu kita tuh nyopet, ya, nyolong atau merampok. Nah itu dia. Atau ngumpulin orang, nipu orang tuh berarti yang bikin kita malu. Tapi kalau selagi itu halal, kenapa kita nggak ambil gitu? Yang penting semua pekerjaan yang halal kita ambil dan gak usah malu. Walaupun orang tua kita dulu juga sebagai tukang ojek atau sebagai penjaga warung, ya nggak usah malu gitu selagi kita halal. Contohnya Bang Kilai masih muda, mahasiswa, dan dia bisa menurunkan egonya itu nggak malu untuk menjadi supir angkot, ya kan? Itu keren tuh, apresiasi nih, kita apresiasi. Nah, kan 3 bulan jadi supir angkot tuh Bang Kilai. Iya betul. Nah kan gitu, kalau supir angkot 3 bulan lumayan dong dapat duitnya. Sebenarnya tadinya hanya pengen supaya nggak bayar ongkos kalau pulang gitu kan, jadi deketin aja nih orang-orang terminal gitu, orang-orang full gitu kan, kalau pulang ntar tinggal sebut aja gitu kan. Tapi nggak jadi preman kan? Bukan. Kita boleh berteman dengan preman, bukan berarti kita jadi ikut-ikutan jadi preman. Setuju. Jadi di terminal kenalan dulu gitu sama. Iya, kenal sama orang-orang full, ngobrol. Kerja di mana? Kuliah di mana deh? Di Ulingan. Oh, jurusan apa? Lihat aja bang, pakai celana bola, pakai baju bola, pakai sepatu bola. Udah pasti tahu kok, tahu dong kan gitu. Karena hanya jurusan itu yang paling kelihatan jelas identitasnya gitu kan, beda dengan fakultas-fakultas lainnya. Sorry nih ya, tadi ada suara-suara motor, maklum lah kita podcastnya masih di pinggir-pinggir, jadi kalau ada iklan-iklan motor dikit maklumin. Oke. Sorry memang kita keganggu sama suara motor ya. Nyantai. Ya, jadi gitu kenal sama orang-orang di terminal ya kan, jadi akhirnya diajak lah jadi supir angkot, dan itu juga untuk awalnya tuh kita sebagai mahasiswa pasti pengennya gratis lah, supaya apa, kita bisa dapat uang jajan lebih kan. Iya. Gitu. Nah, ini Bang Kilai kan udah nih kan kuliah jadi supir angkot, jadi guru, lulus nih ya. Nah lulus otomatis kan lulus itu harus jadi guru nih Bang Kilai. Nah itu lulus langsung jadi guru di Medan atau bagaimana? Enggak, saya begitu lulus kuliah langsung tembak ke Jakarta. Jadi langsung survei ke Jakarta, lulus. Iya. Baru lulus langsung ke Jakarta, itu kan Iya. apa namanya? Ya gimana ya kalau untuk kita ya, bagi-bagi mungkin anak zaman sekarang atau anak zaman gimana? Kalau baru lulus pindah langsung survei di Jakarta, itu kan butuh mental yang kuat, men. Betul. Itu butuh mental yang benar-benar gua harus bisa loh, kesana loh. Nah kalau kita nggak bisa itu kan mental yang ada apa? Kita malah jadi nggak benar gitu. Nah itu yang membuat Bang Kilai ke Jakarta itu apa sih sebenarnya? Padahal di Jakarta itu kan belum tentu bisa hidup dengan baik di Jakarta. Kalau kayak kita kan kekhawatiran hari esok itu sudah dipikirkan dari sekarang. Jadi ketika kita baru lulus langsung tuh kontek-kontekan sama teman yang udah duluan merantau kemari gitu. Jadi pasti ada komunikasi terkait kerjaan lah gitu. Ya udah. Nah, kalau udah selesai langsung aja kemari gitu. Di sini nanti bisa kita bantu untuk kerja di sini gitu. Nah, pada akhirnya udah langsung tembak ke Jakarta kita tanpa mikirin kemana-mana. Yang pasti kalau soal mental orang Medan itu nggak usah diragukan lah gitu. Karena rata-rata mental orang Medan ini, bukan saya membanggakan ya,
memang kebanyakan kalau anak-anak Medan itu nggak pernah takut yang namanya untuk merantau, karena memang dididik untuk berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Berarti dididik untuk berjuang, men. Betul. Berarti kalau udah kayak gitu kan kayak gimana ya, kalau misalkan sekarang kan anak kadang, wah gue ditinggal orang tua nih, gue besok gimana ya, gue gak bisa makan. Apalagi kadang orang-orang yang biasanya berpangku tangan sama orang tua, yang apa-apa dikit-dikit minta, terus pasti kan kalau dia pindah ke sana dia bingung, "Oh, nanti gue makan apa ya, nanti gue kerja di mana ya, terus yang ngasih duit gue siapa ya." Itu kan pasti keresahan dia tuh kalau bisa pindah. Tapi kalau udah punya mental kayak gitu sih ya kenapa nggak dicoba ya. Betul. Ya, tapi pas di sini langsung kerja gitu Bang Jelay. Nah itu sempat beberapa bulan doang kerja di daerah Jakarta Utara lah, di bilangan Kelapa Gading, di salah satu tempat tempat kebugaran kayak sejenis fitness gitu. Cuman tidak bertahan berapa lama. Lamar ke sekolah-sekolah, jatuhin lamaran, akhirnya ketemu di salah satu sekolah negeri di daerah Kemayoran. Jadi Kila ini sudah melamar di beberapa tempat, gitu Iya. kan, sempat kerja di salah satu kebugaran lah ya, Tempat di Kelapa Gading ya, di Iya. Kelapa Gading. Terus Kila setelah itu melamar lagi menjadi seorang guru di salah Iya. satu sekolah negeri di Jakarta. Iya, sekolah dasar negeri. Di situ Bang Kilai apa langsung menjadi pegawai negeri sipil atau jadi honor nih? Ini gambaran nih ya, biar kalian tahu nih semua teman-teman nih ya. Jangan dikira seorang guru itu kadang punya gaji yang cukup besar. Enggak. Kadang kalau kita menjadi seorang guru honor, itu gaji itu enggak seberapa, men. Jangan dikira mau guru honor banyak duitnya, ya enggak gitu. Tapi apa? Karena kita mencintai pekerjaan kita ngerasa apa? Kita harus mendidik gitu. Karena mungkin ngerasa, wah ini jiwa panggilan nih, berarti kita harus mengembangkan negara kita supaya lebih maju dengan apa, dunia pendidikan. Kalau kita sudah cinta, mau digaji berapapun kadang kita rela. Nah, tapi tidak munafik juga nih Bang Gila ini. Betul. Kita kan hidup di Jakarta kan butuh makan ya, butuh makan, butuh tidur, butuh apa nih? Oh enggak, butuh makan, butuh tidur, butuh yang lain lah gitu, butuh buat kebutuhan sehari-hari gitu kan, kayak butuh refreshing, kita jalan-jalan, misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat hiburan, kita butuh refreshing kan, itu kan butuh biaya juga tuh. Nggak mungkin dong dengan gaji yang cuma ratusan ribu bisa menghidupi kebutuhan Bang Gila di Jakarta. Itu bagaimana cara survive-nya? Nah, pada saat itu ketika keterima di salah satu sekolah negeri itu, kita memang gajinya ya cukup buat makan dan kontrakan saja. Kadang kurang, kadang cukup kan gitu. Tapi di sisi lain kita punya niat cari tambahan gitu. Jadi pada saat itu berjalan 3 bulan masih disubsidi dong dari orang tua kan. Masuk ke bulan keempatnya baru memberanikan diri kredit motor untuk jadi ojol. Jadi dulu ngebantu cicilan motor sama biaya hidup itu tambahan dari ojol. Jadi capek juga jadi ojol ya. Nah kalau capek nih ada minuman juga nih dari sponsor kita nih, Dapur Bunda Nungki. Diminum dulu Bang Gila ya. Siap. Kan jadi ojol kan pasti capek kan, kita butuh minum juga nih kan, sponsor nih. Jangan lupa nih Dapur Bunda Nungki.
Dia menyediakan dessert, ada kue-kuean, ada pempek, ada krimi-krimi kopi. Wah itu, kalau kalian beli di dapur Bunda Nungki, dijamin kualitasnya nomor 1. Kalian bakal nyesel. Oh ya, cakep. Ya kalau kalian ingin pesan boleh ya komen di bawah sini nih, komen di video ini. Kalau mau pesan nanti saya hubungin dengan ownernya langsung. Ini kalau partai kecil, partai besar bisa juga nih. Oh pasti bisa dong, karena apa? Enak banget, ini udah rekomendasi dari beberapa sekolah-sekolah negeri di Jakarta. Karena kadang sekolah-sekolah negeri di Jakarta itu pesan, Bu, pesan dong untuk kapasitas 50 orang, kapasitas ini. Oh bisa. Jadi kalau mau pesan buat acara-acara apapun itu, arisan RW, arisan RT, arisan apapun lah, bisa pesan di dapur Bunda Nungki. Komen aja di bawah sini. Tidak ada batasan minimal ya. Tidak ada batasan minimal gitu ya. Boleh kita coba. Pokoknya enak-enak lah. Jadi coba aja makanan dia. Dijamin gak nyesal. Oke lanjut Bang Gilai. Nah, jadi kan sempat jadi ojol nih Bang Gilai. Ojol. Dulu saya juga pernah jadi ojol Bang. Oh, sempet juga ya. Oh, iya. Kalau dulu gue tuh jadi ojol jarang pulang Bang. Oh, aduh. Terus gimana dong ngajar itu kalau jarang pulang? Nah itu dia tuh dulu nih ya. Kalau gue nih Bang ya, kalau gue dulu jadi ojol, survive-nya gini, pagi sampai siang nih gue ngajar nih, ya kan. Dulu kita masih honor ya, kalau honor kan nggak terikat jam, harus pulang jam 3 gitu Bang. Nah gue dari jam 12, gue pulang, gue mandi, habis mandi, gue siap-siap nih pakai jaket ojol. Nah gue balik, gue mangkal lah di pangkalan gue di salah satu Jakarta Utara, gitu, di salah satu sana Jakarta Utara. Di sana tuh emang dunia malam Bang, dulu dunia malam. Cuman kan selama kita bisa jaga diri, ya kenapa enggak? Kan, gitu. Tujuan kita kan di situ untuk mencari nafkah, ya, untuk cari nafkah, untuk cari kebutuhan rumah. Karena guru gaji dulu kecil, makanya akhirnya gue survive di sana, untuk teman-teman gue sama dukung gitu kan, enak. Udah di sini aja, kalau lo capek istirahat di sini gitu. Akhirnya gue tidur sama teman-teman komunitas ojol gue di situ, apa gue disupport segala macam. Nah alhamdulillah, kalau dulu tuh emang masih enak Bang. Kita emang dulu enak kan, untuk dapat orderan gampang, gitu, dapat bonus gampang. Seminggu aja dulu tuh bisa ngantongin 2 juta 3 juta. Hanya dari ojol. Dari ojol, Betul. Itu dari ojolnya dulu tuh gitu. Nah sekarang pas udah kesini-sininya kok gua badan habis juga ya. Ya alhamdulillah dengan gue berhenti juga, gue diterima jadi salah satu pegawai negeri di Jakarta. Alhamdulillah tuh Bang. Dan gue dapat istri gue tuh waduh lumayan cantik, baik, sayang banget sama gue gitu. Makanya dia support gue banget itu, makanya ya udahlah, kenapa gue nggak coba hal yang lain kan, masa gue jadi ojol malu kan. Ya udahlah, gue beralih lain. Akhirnya gue alhamdulillah jadi guru salah satu pegawai negeri di sini di Jakarta. Alhamdulillah sekarang lagi merintis juga sih, masih merintis kan, masih ada beberapa yang harus ditanggung juga. Nah kalau Bang Gilai gimana itu? Ya kalau saya kan dulu hanya bertahan 4 bulan lah. 4 bulan saya ngojol, akhirnya saya gerah lah gitu, gerah dengan gerah iri dengan teman-teman yang narik taksi online gitu loh. Akhirnya setelah 4 bulan menjalani ojol, beranikan diri untuk ambil mobil, tapi masih sistem rental. Jadi kita bayar ke orang. Orang gitu? Setoran. Jadi setoran dulu masih mingguan sekitar 1.100.000 lah. Seminggu. Kenapa kok banding ke taksi online? Emang pendapatan taksi online lebih gede dari Wah, kalau dulu taksi online itu sehari
setengah hari ya, pulang kerja sampai jam 9 itu bisa sekitar 800-900 Lumayan ya, dia hari doang tuh. motor. Sementara kan hanya 6 jam kerja. Setoran mobilnya hanya sekitaran 150 ribuan lah kan gitu. Tapi belum termasuk bensin, belum termasuk makan. Operasional ya? Operasional, betul. Tapi ada ya, kan gini loh, yang gue tahu nih bang, yang gue tahu itu kalau misalkan anak rantau tinggal di Jakarta, ngerental mobil, ya kan, pasti kan orang rental kan mikir-mikir dong, Betul. wah nanti mobil gue dibawa pergi nih, kan pasti kan kayak gitu tuh, ya kan namanya anak rantau tinggal di sini ya siapa yang mau dipercaya gitu kan, nah kok bisa gitu loh ada yang mau rentalin ke Bang Kilai? Nah dulu ketemu dengan orang Batak juga. Nah, ketemu dengan orang Batak, dia marga kalau nggak salah marga Purba ya. Marga Purba, ketemu ngobrol tuh. Kerja di mana di sini? Oh, mau nggak bawa mobil saya, setorannya seminggu sekian gitu. Oh boleh boleh. Udah langsung kita sepakatin itu pakai perjanjian. Nah pada saat itu dia tidak minta jaminan apa-apa gitu. Yang dia tahu saya kerja di salah satu sekolah, tempat saya jelas gitu. Kemudian identitas saya jelas. Kira-kira itu yang membuat dia jadi percaya gitu. Tambah lagi juga satu suku ya, kan biasanya kalau suku itu kan lebih kuat ya, Betul. lebih solid lah kalau bahasa sekarang. Akhirnya 4 bulan lagi dari bulan Maret hingga ke Juli rental dengan dia tuh. Rental hampir 4 bulan rental, memberanikan diri lah karena pada saat itu di awal 2018 itu kita udah agak mulai membaik lah kesejahteraan guru. Kalau dulu namanya kan KKI ya, gajinya ya udah sesuai UMR kan. UMR kan juga lumayan ya. Iya. Nah, memberanikan diri untuk kredit mobil pertengahan 2018. Tunggu. KKI, gaji kan UMR nih, ya. Bang Kilai masih ngontrak, ya kan. Cicilan mobil kan lumayan tinggi. Kok bisa cicilan mobil gitu kan? Mungkin apa iya pendapatan Gojek itu apa taksi online itu lumayan gitu ya Bang? Iya, lumayan. Oh berarti nggak salah, berarti itu ngambil keputusannya pas. Ternyata emang taksi online itu nggak bantu juga ya. Iya, betul. Dari taksi online aja emang sih kalau dulu tuh ya, kalau kalian bisa tahu nih, tanya deh sama teman-teman taksi online dulu itu pendapatan untuk nyari 1 juta 2 juta itu gampang loh. Gue baru tahu sih memang. Kalau dulu gue ngerasainnya di motor. Ya, kalau di motor itu emang dulu untuk dapat 1 juta 2 juta juga lumayan dalam 1 minggu ya kalau motor ya. Kalau mobil mungkin bisa 7 juta tuh dalam seminggu. Ya benar. Kurang lebih segitulah kalau zaman dulu, tapi tidak disarankan juga untuk bercita-cita jadi pengemudi ojol atau taksi online. Iya tuh, karena tuh banyak tuh nih ya nih pesen nih ya sekalian nih buat teman-teman ngobrol santai nih. Dulu waktu zaman dulu kan booming-boomingnya taksi online tuh sama ojol-ojol. Banyak orang yang dari apa yang jabatannya tinggi banting setir jadi ojol, jadi taksi online. Akhirnya apa? Sekarang pendapatan makin sulit, susah, mereka menyesal. Jadi untuk ojol atau taksi online itu jangan dijadikan satu apa namanya titik acuan ya bang ya. Nah kalau bisa ada sampingan yang lain gitu. Kadang untuk mendapatkan itu aja kita agak harus berjuang keras gitu. Jadi jangan pernah meremehkan juga sih orang-orang taksi online itu. Dia tuh kadang
dapat orderan itu sekarang ini susah gitu. Jadi hargailah pekerjaan mereka ya bang ya sekarang bang ya, karena memang susah banget itu untuk mendapatkan orderan bonus kan udah susah. Betul. Makanya ya itulah ya salah satu bentuk kita ya bagaimana kita bisa survive. Nah, nih gue dapat bocoran lagi bang Kirai. Iya. Ya nih terawang oh ternyata ada bocoran lagi nih muridnya nih bang. Dengar nih bang, kan dulu jadi honorer ya. Iya. Nah, dari honorer sekarang kan udah jadi salah satu pegawai negeri nih bang. Iya. Gitu. Itu prosesnya gimana sih bang? Susah nggak sih bang atau memang butuh perjuangan yang harus gitu greget atau males ah ntar juga santai juga bisa karena banyak kayak gitu tuh. Nah untuk mencapai pegawai negeri itu gimana sih bang, kok bisa gitu? Nah ini menarik nih ceritanya. Dulu itu kan honor murni itu dulu gajinya kita tahu lah, hanya cukup buat kontrakan, apalagi kita di Jakarta kan Butuh biaya. kontrak gitulah, nyewa kan gitu, hanya cukup buat kontrakan dan makan. Nah pada saat itu saya itu honor kurang lebih 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan honor murni ya. Kemudian masuk di 2018 itu saya diangkat menjadi KKI, kontrak kerja individu. Nah kalau KKI di Jakarta kan gajinya sesuai UMR kan, beda dengan daerah-daerah lain yang tidak sama dengan DKI. Karena untuk gaji kayak gitu sebenarnya tergantung APBD apa sih pemerintahnya sih. Dari 2018 saya mulai KKI dengan gaji UMR hingga 2022 akhir. Nah sebelum 2022 akhir itu saya sudah 3 kali ikut seleksi CPNS. Yang pertama 2019 tes CPNS kalah, kemudian 2021 tes pertama P3K di DKI Jakarta gagal lagi, kemudian lanjut di 2022 Itu masih tahap 2. iya tahap 2 ya. Tahap 2 gagal lagi, akhirnya di tahap 3 2022 tahun lalu ya, akhir tahun. Nah di situ kebuntuan itu, kejenuhan itu terjawab gitu. Akhirnya kita lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau kita ingin meraih sesuatu, jangan pernah putus asa. Betul. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, kita harus terus mencoba. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga gagal. Seandainya kita sudah berhenti di percobaan ketiga, padahal Allah akan memberikan di percobaan keempat bisa berhasil. Makanya kita jangan pernah namanya putus asa. Kita coba terus. Kita nggak tahu percobaan keberapa yang kita akan berhasil. Intinya gitu bang. Karena semua kan harus menjalani proses yang panjang. Tidak ada proses yang didapatkan secara instan. Cukup menarik nih teman-teman nih. Cukup menarik cerita Bang Gilai kan, dari dia di Medan. Padahal kan di Medan kan kalau misalkan anak-anak yang enggak kuat untuk survive ya cukuplah gue di sini aja lah, ngapain gue ke ibu kota, di sini aja udah enak. Nah tapi dia apa, mengambil sebuah keputusan apa, dia keluar dari zona nyamannya gitu loh. Dia berani keluar dari zona nyaman, karena untuk keluar dari zona nyaman itu gak semua orang berani mengambil keputusan itu, ya kan?
Tapi kalau kita mencoba keluar dari zona nyaman, terkadang kita bisa berhasil, terkadang juga kita bisa gagal. Nah, bagaimana kita bisa mensikapinya untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk benar-benar serius untuk menekuni sesuatu yang harus kita jalani. Makanya ketika kita mencoba, teruslah mencoba. Belum tentu apakah kegagalan itu akan terus berlanjut, karena percobaannya itu bisa kita salah satunya ada yang berhasil. Itu mungkin itulah salah satu perjalanan kisah Bang Kila ya, bisa survive di Jakarta, bisa jadi salah satu pegawai negeri di Jakarta ya, yang lumayan lah sekarang gajinya ya. Terima kasih Bang Kilai sudah mau hadir di acara podcast Ngobrol Santai ini. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan nih untuk teman-teman Ngobrol Santai di sini nih, supaya apa mereka itu tergugah gitu loh. Oh ya, tadinya awalnya dia males gue, ntar juga gak bakalan berhasil, udahlah gini aja gue juga udah cukup. Itu biar dia itu mau tergerak hatinya. Pesan yang harus disampaikan oleh Bang Kila untuk teman-teman Ngobrol Santai itu apa Bang? Nah sebenarnya kan kalau di Jakarta ini kan memang butuh effort yang besar ya. Di satu sisi kita memang harus kerja, di satu sisi kita memang harus cari tambahan gitu kan. Dan kemudian watak dan karakter orang Jakarta ini kan serba cepat. Mau kita di mall, mau kita di halte, mau kita di stasiun, kalau kita telat mencek sesuatu saja kita bakal kayak kena suatu kayak Kekoyah ya. Karena kan memang di Jakarta kan banyak lah goda-godaan ya. Betul. Ya, di diskotik lah atau apapun itu, intinya kita jangan sekadar goda ya. Iya, jadi maksudnya itu kan di sini kalau hanya mengandalkan satu pekerjaan itu ya hanya cukup buat hidup saja gitu, hanya sekedar cukup buat hidup gitu. Kalau kita nggak cari tambahan berat, apalagi kita anak perantau ya, yang apa-apa memang serba nggak punya gitu kan, apalagi rumah di sini kayak beli rumah di Medan kan itu mahal. Di sini tanah sekitar 30 juta semeter, kalau di kampung saya itu udah dapat 2 hektar itu hutan. Iya, udah bisa bangun. Udah bisa bangun ini tuh kerajaan. Jadi balik lagi sih, yang namanya ibu kota itu kan keras gitu kan, bukan berarti kita bisa dilumpuhkan kan gitu. Kita harus bisa lebih kuat bertahan, menjalani, menghadapi, kejar terus, pantang mundur. Jadi pesan yang harus disampaikan apa nih Pak, langsung ke teman-teman Bang? Nah, untuk pesan buat pemirsa sekalian, kesabaran itu tidak memiliki batas akhir. Jadi kesabaran itu tidak memiliki batas akhir. Dan tidak ada yang bisa menghakimi masa depan seseorang. Itulah pesan dari Bang Kilai, adalah motivasi untuk kita semua. Jadi intinya adalah kesabaran tidak ada batas akhirnya, tidak ada yang bisa menghakimi masa depan seseorang. Cukup sekian di Ngobrol Santai ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Next video kita akan membahas hal-hal lain. Kebetulan Bang Kilai adalah salah satu guru olahraga di negeri Jakarta, jadi nanti bisa kita bahas yang lain next video. Thank you teman-teman. Sip. Thank you Bang Kilai. Selamat. Ya.
Besok kalau diundang lagi datang ya Bang ya. Siap. Oke, thank you. Selamat jumpa ngobrol santai hanya di sini. Dah. Thank you.